Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News kali ini. Dalam manajemen atau pengelolaan, kita mengenal ada sistem feedback atau umpan balik dari apa yang sudah kita putuskan sebagai satu kebijakan. Kemudian hendaknya itu dilaksanakan oleh tim atau semua jajaran birokrasi. Kemudian dalam pelaksanaannya tentu ada kekurangan di sana-sini dan itu membutuhkan mekanisme yang namanya feedback atau umpan balik. Nah, salah satu yang dulu diprakarsai oleh Gubernur Jakarta yang terdahulu namanya aplikasi Clue, di mana masyarakat bisa langsung memberikan feedback lewat aplikasi itu. Tapi entah kenapa aplikasi itu tiba-tiba hilang, kemudian sekarang muncul aplikasi baru yang namanya Jaki atau Jakarta Terkini, di mana di dalamnya ada Jakarta Lapor atau Jak Lapor yang diluncurkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Nah, aplikasi-aplikasi ini muncul, tentunya masyarakat Jakarta atau rakyat Jakarta mengharapkan adanya tindak lanjut dari apa yang sudah dilaporkan. Itu yang terpenting. Nah, mengenai masalah aplikasi dulu yang tidak terpakai, mungkin karena tidak diprakarsai oleh gubernur yang sekarang sehingga hilang, muncul aplikasi Jaki. Nah, kita mau berbincang-bincang soal Jaki versus Clue yang dulu. Bersama saya sudah ada pengamat dan penulis sosial politik Rudi S. Kamri. Nah, bagaimana Mas Rudi melihat Jaki yang sekarang versus Clue yang dulu, serta apa sih latar belakang sosial politiknya? Oke, terima kasih Mas Andri. Ini sebetulnya secara objektif saya menghargai niat baik Gubernur Anies ya untuk merespon umpan balik dari masyarakat terhadap apapun permasalahan yang terjadi di Jakarta. Ya. Pertanyaannya sekarang, mengapa harus membuat yang baru gitu ya? Karena dulu zaman Gubernur Ahok sudah membuat namanya Clue ya. Clue ini pun juga mempunyai mekanisme operasional yang sama gitu. Bahkan kemarin sama desainernya Rama Raditya namanya, itu sudah di-upgrade bisa juga untuk mendeteksi tentang pergerakan virus corona gitu ya. Jadi ada menjadi smart application sebetulnya. Nah, ini bukan sekedar Gubernur Anies ingin menangkap umpan balik atau laporan dari warga permasalahan dari Jakarta. Kalau menurut saya, Apa dong? Yang terjadi adalah ada upaya sistematis untuk memberhangus monumen yang diciptakan oleh gubernur pendahulu. Ada dua hal yang ingin saya soroti. Yang pertama, Clue sudah jelas. Ya. Yang kedua, apa kabar Erpetra? Ya. Sekarang Kalijodo apa kabarnya? Nah, Erpetra Kalijodo, Erpetra dimanapun tempatnya, konon kabarnya tidak mendapatkan jatah untuk perawatan lagi gitu. Kalau kita lihat sekarang, Erpetra Kalijodo yang dulu luar biasa hebat gitu ya, ada permainan untuk milenial, ada taman bermain, taman ramah anak dan sebagainya, sekarang terlantar. Iya. Ini kalau kaitannya sama Jaki sama Clue ya saya kira sama saja. Artinya ada upaya sistematis dari seorang gubernur yang sekarang untuk membunuh monumen yang diciptakan oleh pejabat terdahulu gitu ya. Pertanyaannya sekarang, apa urgensinya gitu ya? Di saat katanya Jakarta sedang kekurangan dana gitu ya, yang harus kita cukupi untuk kebutuhan di masa pandemi ini gitu ya. Ini memang agak kontradiktif ini ya. Ini langkah-langkah ini mungkin bukan saja terjadi di Gubernur Anies kali. Ini fenomena yang lumrah terjadi di Indonesia. Sesuatu yang dianggap lumrah walaupun pada esensinya itu sesuatu yang tidak betul atau sebetulnya lumrah salah, itu salah sebetulnya. Jadi lumrah itu sebetulnya sesuatu yang salah dianggap biasa, dianggap lumrah. Karena gini, para pejabat ini seolah-olah selalu ingin menciptakan monumen kebanggaan buat dirinya, gitu ya, dalam masa kepemimpinannya. Padahal Mas Andri, kalau seorang pejabat mempunyai niat baik untuk melanjutkan, bagaimana kita bayangkan program kesinambungan pembangunan itu kan begitu smooth jalan, betul. Dan manfaatnya juga rakyat gitu ya. Ini tidak terjadi. Yang terutama yang paling parah memang Jakarta sih ya. Mencolok sekali gitu ya, mencolok sekali sehingga kita melihat program-programnya Pak Ahok yang sistematis yang dulu yang ada PPSU gitu ya, pembersihan
lingkungan, dengan setiap saat, setiap detik itu ada itu Dulu kan ada pasukan oranye itu kan, oranye, pasukan biru, macam-macam. Tidak terjadi lagi. Makanya yang kita lihat sekarang adalah program populisme. Jadi tidak peduli dengan keindahan dan kebersihan gitu ya. Yang penting mendapat dukungan orang gitu ya. Yang terjadi kita lihat sekarang, sungai-sungai di Jakarta mulai kotor kembali gitu. Sampah-sampah di mana, selokan-selokan mulai tidak seperti dulu lagi. Kemana pasukan oranye, kemana pasukan biru, ini agak sulit sekali. Jadi saya merasa sangat prihatin menyingkapi hal ini gitu ya. Mengapa begitu mudah seorang pejabat memberangus kebijakan peninggalan pendahulunya? Ini kan sebenarnya nggak sehat buat masyarakat. Iya, Mas Rudi, kalau kita kembali sejenak ya ke soal sistem pelaporan ya. Nah ini kan lewat aplikasi. Bagaimana sebetulnya kalau yang masyarakat tuh melapor secara langsung aja sudah ditutup pintunya sekarang ini. Kalau dulu kan masyarakat bisa datang ke balai kota pagi-pagi, biasanya Gubernur Ahok datang, dia mendengar langsung dan menerima langsung laporannya di balai kota. Nah sekarang mekanisme yang laporan langsung aja sudah ditutup, bahkan hordeng-hordengnya sudah ditutup katanya di balai kota. Nah sekarang mau bikin aplikasi lagi, sedangkan yang ketemu langsung aja udah nggak ada kok gitu. Gimana Mas Rudi melihat ini kan program ini? populisme, Mas. Jadi apapun akan dilakukan untuk memberangus keberhasilan monumen pejabat yang terdahulu. Yang kedua harus memulai eksis dengan program sendiri gitu ya. Kalau mungkin akhirnya masyarakat dirugikan, tidak peduli dia. Iya, sahabat Indonesia, sindroma yang kita kenal dengan not invented here. Bukan saya yang menemukan, bukan saya yang memprakarsai, maka itu tidak akan saya teruskan. Sindroma atau sindrom psikologi seperti begini ini memang menghambat keberlanjutan satu proses pembangunan, sehingga dampaknya bisa terjadi satu buang-buang waktu tentunya, pemborosan sumber daya, dan akhirnya semua mesti mengulang kembali dari istilahnya start from square one lagi, mulai lagi dari titik awal lagi, terus begitu, tidak ada kesinambungannya. Ya, tapi Mas Andri, kita harus mengkritisi juga peran dari DPRD gitu ya. Yang bisa kita harapkan adalah peranan sentral dari DPRD, parlemen, untuk mengawasi program kerja dari kepala daerah. Ini tidak aja terjadi di Jakarta, di tempat lain juga sama. Ini tidak terjadi nih, DPRD ini mandul gitu. Sehingga kepala daerah begitu mudah gitu ya, semena-mena membuat program baru gitu ya. Contohnya saja, masalah keuangan kemarin, masalah Formula E belum tuntas, masalah trotoar juga belum, nggak ada kabarnya dan sebagainya. Tim diobrak-abrik gitu ya, Monas dihilangkan, Mahuni 36 batang. DPRD kemana gitu? Dulu awal-awal ketua DPRD, Prasetyo Edy begitu berkoar-koar di media gitu. Tapi kenyataannya kan kayak singa ompong gitu ya. Sehingga tidak ada manfaatnya apa-apa buat rakyat. Pertanyaan sekarang, kemana nih rakyat memberikan akses untuk mengawasi gubernur? Padahal gubernur, DPRD yang memilih rakyat loh. Uang kita ada di situ, gitu loh. Iya, bagaimana seyogianya DPRD atau legislatif yang mesti menjalankan 3 fungsi selain penganggaran, tapi juga pengawasan, kan fungsi pengawasannya itu sekarang seolah-olah kayak mandul begitu ya. Nah, saya menyoroti begini nanti, harus ada redesign ya, desain ulang terhadap sistem ketatanegaraan ini, hubungan antara pusat dan daerah ya. Harusnya hal seperti ini Menteri Dalam Negeri kan bisa mengkontrol gitu. Supaya menteri ini, karena dia dari helicopter view bisa melihat kesinambungannya seperti apa gitu ya. Tapi kan tidak terjadi. Di situ ada Dirjen Otonomi Daerah, di situ ada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, tapi mohon maaf, hampir tidak ada manfaatnya dan perannya. Sehingga kepala daerah itu menjadi raja kecil di daerah masing-masing gitu. Iya. Seolah tidak ada mekanisme kontrol lagi ya. Jadi balance of power atau perimbangan kekuasaan ini raib begitu ya, hilang. Sehingga DPRD, kan di belakang DPRD itu kan ada fraksi-fraksi ya. Ada partai tentunya di belakang ini. Bagaimana Mas Rudi melihat peran partai ke DPRD untuk melakukan fungsi kontrol kepada eksekutif? Saya selalu mengatakan, sekarang ini partai ini sering abai melakukan fungsi yang sebenarnya. Jadi mereka lebih pada
fokus ke pragmatisme kekuasaan gitu ya. Iya, iya. Sekarang ini partai-partai udah fokus nih bagaimana menciptakan di pilkada lah segala macam. Mungkin yang di Jakarta ada persiapan tahun 2022 atau mungkin yang lain. Jadi saya mohon maaf ada perasaan hopeless saya ya. Karena apa? Tidak ada ruang bagi kita untuk mengharapkan dari mana ini silang sengkarut ini bisa dibereskan ini. Kita mengharapkan dari partai gitu ya. Ternyata partai-partai juga begitu ya. Kalau kita melihat di DPRD DKI hanya sekelompok kecil partai yang eksis, yang lain kemana gitu loh. Iya, iya, iya. Padahal kita lihat pemenang di DPRD DKI itu kan partai besar juga, Iya, yang iya, kebetulan pendukung dari presiden gitu ya. Iya, iya, Tapi iya. juga melempem gitu ya. Jadi ini Apa yang membuat mereka melempem ya? kepentingan. Kepentingan ya? Ya, kepentingan. Itu saja, singkat gitu bahwa mereka mempunyai kepentingan dan mereka sudah nyaman gitu ya. Kalau itu diganggu, kepentingan mereka juga akan terkoyak dan penghasilan mereka pun juga akan berkurang. Ini yang problemnya. Mas Rudi, belajar dari kejadian yang terjadi di Jakarta sebagai etalase nasional ini ya, bahwa ternyata DPRD yang mewakili para partai-partai juga ini yang seyogianya membawa suara rakyat tapi ternyata mandul. Apa pesan Mas Rudi menghadapi pilkada secara nasional nih? Jakarta kebetulan tidak melakukan pilkada tetapi di banyak daerah lain, supaya masyarakat juga jangan terkecoh lagi nih. Ya, ini di luar Jakarta ya, karena Jakarta Nasional lah ya, tidak terlibat ya. belajar dari Jakarta Ya, nih. kalau kita mempersiapkan pilkada tahun 2020 Ya. yang jatuh pada 9 Desember Ya. 2020, saya hanya menghimbau kepada rakyat untuk cerdas memilih kepala daerahnya. Ya. Ya, ini kan pilkada untuk kepala daerah ini. Ya, harus melihat, jangan sampai kita ini dikuasai oleh sekelompok orang. Gitu ya. Ini ada kelompok oligarki kecil itu mencoba mengkooptasi rakyat di berbagai daerah. Ini ada 269 daerah ini. Ini akan menjadi bancaan dan pada saatnya mereka akan membayar Anda dengan 100.000. Anda lupa bahwa yang diambil uang ini mereka akan mencari ganti dari proyek-proyek negara ini. Dengan cara apa? Korupsi, kong kali kong dengan pengusaha, kong kali kong dengan bokirnya gitu ya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, please menjadi warga negara yang baik, yang cerdas, menyelamatkan daerah masing-masing. Jangan sampai daerah kita itu dikooptasi oleh sekelompok orang petualang politik yang ingin menguasai sumber daya ekonomi di daerah Anda masing-masing. Iya, sahabat Indonesia, belajar dari kasus Clue versus Jaki yang sekarang ini ternyata itu berawal atau berakar dari satu kejadian atau katakanlah konspirasi politik besar di belakangnya. Jadi pesan yang ingin disampaikan kali ini adalah jangan kita mau dikecoh oleh gimmick politik yang sebetulnya remeh-temeh, tetapi nanti akan berimplikasi panjang terhadap kemaslahatan atau kesejahteraan hidup rakyat banyak. Sadar politik itu menjadi penting. Demikian, kita jumpa lagi di session berikutnya. Indonesia Maju.